ketika kita melihat kecerdasan spiritual, yang paling sederhana, yang paling bisa kita ikuti ya sujud. Ini yang paling dasar. Jadi kita sempurna atau enggak sempurna, khusyuk atau enggak khusyuk, ya mari kita sujud. Ini yang diajarkan pertama oleh Rasulullah juga, bahwa ya sujud. Dan kemudian Rasul begitu luar biasanya sujud ini kan, sampai dalam riwayat kan kadang kakinya bengkak gitu. Dan Aisyah sendiri kan, ya Rasul, engkau sudah dijamin masuk surga, kenapa sih masih sholat, masih sujud dan sebagainya. Dan Rasul menjawab dengan jelas sekali, apa aku nggak boleh untuk mengekspresikan rasa syukurku, rasa terima kasihku atas segala karunia yang besar ini dengan sujud. Nah inilah yang kadang di dunia modern ini cenderung makin diabaikan ya. Dunia sujud, dunia pasrah, dunia ya berserah, ini makin diabaikan gitu. Dianggap ini ya sesuatu yang tidak penting. Padahal inilah yang menjadi akar yang paling dasar. Yang kedua, kita melihat soal baca. Mengapa baca ini penting ditekankan? Kita sendiri tahu bahwa ayat pertama adalah Iqra. Rasulullah sendiri secara formal tidak bisa membaca, tidak membaca. Yang kemudian oleh para ulama ditafsirkan ini barangkali karena agar tidak dianggap bahwa Rasulullah itu mengkreasikan Quran gitu, baca tulis langsungnya nggak bisa. Tetapi ajaran membaca ini benar-benar ditekankan gitu. Nah, ini penguasaan pada pengetahuan, penguasaan pada alam semesta dan sebagainya. Nah ini yang kita sekarang juga menjadi titik lemah kita, titik lemah umat kita, untuk mengajak mari membaca dan membaca. Dan kita sendiri perlu terus ingatkan dari kita sendiri untuk membaca. Yang berikutnya adalah sehat. Kelihatannya sepele, tetapi Nabi sendiri hidupnya sangat sehat. Jadi makanlah ketika sudah lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini kan kelihatannya sepele ya, tetapi ngajari untuk kontrol makan kita. Kemudian bercandanya Nabi, itu kan suatu sunnah yang luar biasa gitu. Yang Nabi mengomentari, kok perutmu lebih maju ketimbang dadamu. Sekarang orang berusaha untuk six pack dan sebagainya, itu semestinya ya itu sunnah Nabi. Jangan sampai perut kita lebih maju dibanding dada kita gitu misalkan. Intinya kan jaga betul fisik, jaga betul ini soal sehat. Dan terakhir adalah soal ekonomi, yang bahasa ini adalah bisnis. Nabi sendiri dalam umur 8 tahun sudah diajak bisnis ke Suriah. Diajak untuk berbelanja oleh kakeknya, mengambil barang-barang dari Suriah, dibawa dulu nanti ke Mekah, yang suatu saat akan dijual ke Yaman. Nabi tidak pernah ke Yaman, tetapi saat kecil sudah diajak menemani ke Suriah. Itu sama dengan kita punya anak 8 tahun gitu, sudah diajak untuk pergi ke Singapura untuk berbisnis. Jiwa bisnis sudah ditanamkan betul dari kecil. Jadi kalau Kang Mosa mengatakan belum sepenuhnya masih kecil-kecilan, ya nggak masalah, karena kita lupa dulu waktu kecil nggak diajari untuk bisnis ini kan. Dan kemudian ketika umur 25 tahun, Nabi sudah menjadi pebisnis yang luar biasa, yang kemudian bukan bisnisnya sendiri, tapi menjadi manajer bisnis. Menjadi manajer bisnis, pemodalnya adalah Siti Khadijah, yang kelak kemudian menjadi istrinya. Jadi ini 4 aspek ini bagian dari role model yang kita juga harus pelajari. Pertama ya, kita jaga sujud kita gitu ya. Kita jaga sujud kita. Kemudian yang kedua, mari kita membiasakan diri terus membaca gitu. Berikutnya adalah jaga diri untuk terus sehat jiwa raga. Dan di era sekarang sehat jiwa itu setengah mati ya. Dan kemudian yang keempat itu bisnis. Bisnis ini
harus kita artikan ekonomi secara luas lah. Kita perlu belajar financially smart gitu. Kita perlu concern dan kita biasakan anak kita dari kecil. Kita sendiri walaupun telat ya semampu kita untuk belajar entrepreneurship gitu. Ini yang perlu kita tumbuhkan, walaupun entrepreneurship tidak selalu kemudian wujudnya menjadi bisnis, tapi jiwa entrepreneurship ini harus dibangun. Nah, mungkin itu yang hal yang kita bisa pelajari dari Rasulullah sebagai teladan pada kesempatan ini. Mungkin Bu Modi atau Bu Nining ada hal yang ingin ditambahkan terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jaim, atau mungkin ada hal yang ditanyakan? Saya tertarik dengan statement Pak Zaim tadi bahwa untuk memindahkan treatment di Demplot tadi di lapangan, ternyata kita bisa memodifikasi treatment kita ya, jadi sesuai keadaan di lapangan. Sebenarnya dengan diperbolehkannya kita memodifikasi itu bukti bahwa Al-Quran modifikasi sesuai interpretasi ya, ini menurut saya merupakan bukti bahwa Al-Quran itu bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu saja modifikasi tadi atau interpretasi kita itu harus sesuai dengan pilar peradaban tadi. Itu saja sih Mas Yoga, itu yang menarik buat saya. Mungkin begini, jadi yang benar-benar tidak boleh dimodifikasi itu kan ritual. Yang ibadah itu harus kita terima apa adanya. Tetapi di luar ibadah yang paling inti ya, ibadah dalam arti besar bahkan perlu kita. Nah, kemudian dari sana mari kita gunakan akal sehat kita setinggi-tingginya. Nah, tetapi akal sehat itu juga harus dikontrol. Gitu. Akal sehat pertama-tama harus dikontrol dengan nurani kita, dengan kata hati kita. Jadi agar kita nggak bablas, dan kemudian masih juga perlu dikontrol. Kita cek kembali lah. Kita nabrak secara verbal, secara langsung ayat-ayat ini atau tidak. Tetapi ketika itu memang ayat itu masih multitafsir, maka sepenuhnya menggunakan akal sehat kita yang dikontrol dengan nurani tadi, dan kemudian juga sepanjang tadi bukan karena kita ego kita, bukan karena nafsu kita, tapi benar-benar tulus dari kita. Kurang lebih begitu. Kak Ojan mau menambahkan? Kak Ojan? Pak Zaim, ini sebenarnya keresahan saya juga ya. Kan cerita Nabi itu sampai ke kita dalam satu penceritaan yang bisa jadi berbeda-beda, Pak. Satu adegan kehidupan Nabi itu ketika diceritakan dengan orang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, itu pemaknaannya juga bisa berbeda dan kadang-kadang bisa bertolak belakang gitu, Pak. Bahkan sebenarnya saya pernah diskusi juga dengan Pak Zaim ya, bagaimana kita memandang berimajinasi tentang Nabi gitu. Itulah jati diri keislaman kita kan. Pak Zaim pernah cerita juga, bahkan kan setengah agama itu adalah mencintai Nabi. Nah, contohnya misalnya begini Pak, yang pernah juga kita diskusi adalah kisah tentang Uwais Al-Qarni gitu ya. Mungkin ini bukan tentang nabinya, orang rata-rata teralihkan kepada Uwais Al-Qarninya gitu, sehingga ketika ada cerita tentang Uwais Al-Qarni itu pasti temanya itu tentang anak yang berbakti kepada ibu, selalu bingkainya begitu kan, kebanyakannya. Sementara saya misalnya salah satu yang menangkap kisah Uwais Al-Qarni ini justru melihat bagaimana Nabi ingin menyampaikan kepada umatnya itu bahwa ketakwaan itu memang sesuatu yang tidak terlihat, kesolehan itu tidak terukur gitu, tidak ada ciri fisiknya, ya kan? Sehingga bahkan Umar gitu ya, para sahabat mencari-cari gitu. Ternyata orang yang doanya dikabulkan, yang kalau kita ketemu itu minta ampun kepada Allah, itu orang yang di kampungnya tidak terlihat gitu. Kemudian dia itu bukan siapa-siapa, tidak berjubah ulama, dia bukan pemimpin bangsa, dia tidak saudagar kaya, bahkan dia bukan orang yang bersedekah setiap hari.
dan berbaktinya dia kepada ibunya pun tidak ramai terdengar juga, sehingga orang kan nggak kenal Wais Al-Qarni, Wais gitu. Nah, ini kan kalau kita tangkap gitu, kita jadi harusnya muslim itu kan menjadi orang ya. Saya merasa Nabi menyampaikan kepada saya dan kita semua bahwa menjadi muslim itu bukan orang yang melihat kesolehan, ketakwaan itu dari jubah gitu. Tapi kadang-kadang kita sensitif juga kalau bicara itu kan ke masyarakat gitu. Tidak melihat dari kopiah, dari gelar, dari kedudukan, dari popularitas gitu kan. Hal-hal yang viral hari ini, viralitas itu jadi tolak ukur kebenaran gitu. Saya agak terganggu dengan komentar-komentar di sosial media misalnya ketika ada 2 atau 3 orang ustadz gitu ya, yang tidak kita ragukan kebaikan, kesolehan, keislaman dan ilmunya, tapi kan para komentator tuh lalu bilang, subhanallah ini orang-orang penghuni surga sedang duduk bersama. Saya ngerasanya enggak gitu juga kali gitu, menurut saya tidak begitu juga kali, tidak tahu siapa yang akan masuk surga nanti gitu. Seperti halnya mungkin tukang yang sedang merenovasi rumah saya di depan itu ahli surga gitu, lebih-lebih dari bahkan orang yang menganggap gelar ustaz misalnya gitu ya. Nah, bagaimana nih Pak menyikapi penceritaan Nabi yang kita mendapatkan role model dan Nabi kan dari penceritaan bias-bias itu gitu kan, bagaimana penceritaan yang tepat gitu. Ya sebenarnya saat ini kan lebar sekali ya kapasitas umat ini, dari tingkat intelektualnya dari yang sangat bawah sampai yang sangat tinggi. Dengan demikian kan tidak ada satu jurus tunggal yang akan efektif. Ketika masyarakat kita terlalu bawah kan, memang tidak terhindarkan membutuhkan simbol-simbol yang seperti itu, dan ketika pada simbol-simbol tersebut maka kita terjebak banyak pada hal-hal seperti itu. Nah, pada titik inilah kalau kita menekuni jalan dakwah ini ya kita sendiri yang perlu menguatkan biru kita yang seperti itu tetap harus kita terima gitu. Bukan kita benarkan ya. Dengan itu justru menjadi sebuah tantangan kita untuk bagaimana kita bisa membangun narasi yang lebih baik dan tetap nyambung pada elemen yang bawah. Dan Mbak Nining tadi sudah memberikan contoh yang luar biasa. Ketika ternyata di khasanah lama, khasanah Jawa dulu gitu, itu ada pengisahan dengan lagu, dengan yang seperti tadi gitu ya. Itu kan simpel sekali Kak Jan. Simpel sekali, tetapi ternyata kan membekasnya banget. Nah, barangkali kita perlu menghidupkan kembali gitu apa yang sudah dimodelkan dengan cara para ulama masa lalu, dan tinggal kemudian kita cek kembali apakah seberapa ini masih relevan apa tidak. Kemudian kalau tidak, bagaimana sedikit kita berikan sentuhan sehingga ini masih menjadi lebih efektif. Misalnya penarasian Tombo Ati gitu ya. Tombo Ati iku 5 perkarane gitu. Itu kan sudah hidup lama, tapi kan kemudian sudah tenggelam sekali, dan kemudian opik dengan segala plus minus dia gitu. Itu kemudian berhasil merefresh itu gitu, dan membangkitkan kembali. Oh, ada 5 perkara yang perlu kita cermati dan sebagainya. Kurang lebih ke sana. Atau kalau memang belum ada ya perlu create, dan orang seperti Kak Ojan akan mendapatkan fardu kifayahnya karena punya kapasitas untuk bagaimana membuat narasi yang simpel sekali untuk masyarakat yang paling awam gitu, dan menuju pada hal yang esensial, tidak terjebak pada simbol-simbol yang diperlukan.